Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat Undul Mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sejam ke depan insya Allah kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 290-an ya. 290 kalau nggak salah. Lanjutan yang tadi malam. 292. Ya, ini tentang menikah nih. Nah, untuk para jomblo nih. Judulnya Fadlun Nikah, kelebihan menikah. Ternyata menikah itu ada kelebihannya, ada anjurannya kan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa'lamu rahimakumullah. Ketahui olehmu, semoga merahmati akan kalian semua oleh Allah. Apa yang perlu kita ketahui? Anna lin nikahi fadlan. Wah, sungguh bagi nikah itu ada kelebihannya, wa fawaida ada banyak faedahnya, wa manafi'a ada banyak manfaatnya, dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Faedah manfaat yang berkaitan dengan dunia dan faedah yang berkaitan dengan akhirat. Nah, itulah kan menikah itu memang banyak kelebihannya, banyak faedahnya, banyak manfaatnya, manfaat dunia, manfaat akhirat. Mudaratnya juga ada, tapi di sini beliau nggak menceritakan mudarat, nggak menceritakan afat nikah, bahaya dari nikah. Nah, waqad waradat targhibu fihi kitaban wa sunnatan, dan sungguh telah datanglah oleh anjuran. Dan sungguh telah datanglah oleh anjuran fihi dalamnya pernikahan, kitaban nisbah kita, maksudnya dalam Al-Qur'an ada dalilnya, wa sunnatan dan dalam sunnah Nabi. Ya, kan semua nabi itu memang menikah. Semua nabi menikah kecuali Nabi Isa ceritanya kan. Beliau duluan diangkat oleh Allah. Nanti akan turun kalau keyakinan ahli sunnah akan menikah. Qala ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Fankihu ma thabalakum." Nikahi olehmu akan yang baik-baik ia untukmu minan nisa dari para perempuan. Ini ayat nih banyak kaum perempuan anti ayat ini ya. Tapi itulah syariatnya. Fankihu ma thabalakum, nikahi olehmu akan sesuatu yang baik ia untukmu dari para wanita, masna dua, wasulasa atau tiga, warwa atau empat. Nih wow di sini bermana oh. Paling banyak boleh empat. Nah, ini sebenarnya dalam Islam ini bukan syariat baru. Bukan Islam yang pertama kali membolehkan nikah empat. Jauh sebelum Islam, laki-laki itu istrinya tanpa batas. Ada yang 10, ada yang 15, banyak banget istrinya. Nah, justru datang agama Islam untuk membatasi. Ada orang-orang yang dulu sahabat Nabi masuk Islam, ketika masuk Islam istrinya 10, Nabi memerintahkan untuk dicerai semuanya. Paling boleh disisain empat. Nah, coba baca cerita kan. Nah, sebelum jahiliyah misalkan pra-Islam atau di kerajaan manapun di dunia dulu. Seorang raja itu istrinya tanpa batas kan mengerikan. Nah, justru Islam datang untuk membatasi itu. Ya, Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wankihul ayama minkum." Nikahi olehmu akan yang ayama. Ayama ini kita artikan akan yang bujangan-bujangan ya, perawan-perawan minkum dari kamu, wasolihina dan akan yang soleh-soleh min ibadikum dari hamba-hamba kamu, wa imaikum dan ima ini berarti budak perempuan. Iyakunu fuqara, jika adalah mereka itu miskin, fakir, yughnihumullah. Niscaya membuat kaya akan mereka oleh Allah min fadlihi, kaya dari karunia Allah.
Nah, dari ayat ini ada juga ulama yang menerangkan sebagai bukti nikah itu akan dilancarkan ya. Jangan takut-takut menikah. Artinya jangan nunggu kaya dulu baru menikah. Itu kapan nikahnya kan? Kalau menurut ayat ini kita menikah aja dulu, insya Allah bersabar, bersyukur sambil terus berusaha. Allah mudahkan, ini janji Allah. Iya kunu fukara, jika mereka memang fakir, yughnihumullah, niscaya membuat kaya akan mereka oleh Allah. Akan Allah cukupkan insya Allah. Nah, ya. Jadi kekuatan doa udah lebih kuat, kekuatan usaha udah lebih. Tadinya sendiri, udah ada istri, tambah lagi anak. Allah wasi'un alim, Allah itu maha luas karunianya, alim maha tahu kan. Memang kita gundah kadang, khawatir kalau belum sukses seolah-olah belum boleh menikah. Enggak seperti itu. Allah maha tahu, Allah maha luas karunianya. Selalu ada jalan. Lebih kurang gitu sementara ya. Waqala Rasulullah dan berkata oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Ya ma'syarasy syabab, wahai semua para pemuda. Nah, ini Allah memanggil para pemuda nih. Manistato aminkumul ba'at. Barang siapa yang telah sanggup ia dari kamu al-ba'at. Sanggup, sanggup ba'at. Ba'at para ulama memaknai menikah. Ba'at ini menikah. Barang siapa yang telah sanggup dari kamu akan menikah. Artinya siapapun yang telah sanggup menikah dalam arti fisiknya sehat, punya maharnya kan. Nah, kemudian punya keinginan untuk menikah. Nah, itu maksudnya. Bukan hanya siap tenaga saja. Tenaga, pikiran, bekal semuanya siap. Fal yatazawwaj. Maka hendak menikah ya. Ketika itu Nabi menganjurkan untuk menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya menikah itu lebih bisa menjaga bagi mata. Wa ahsanu lil farji dan lebih bisa membentengi bagi kemaluan. Nah, karena Allah sebagai pencipta manusia, Allah tahu kan? Bahkan manusia Allah bekali dengan hawa nafsu, susah untuk mengontrol hawa nafsu. Jadi manusia itu punya kebutuhan biologis, baik laki-laki atau perempuan. Maka Allah menganjurkan kita atau Nabi menganjurkan kita untuk menikah kalau kita sudah siap. Nabi memberikan alasannya, alasan yang sangat masuk. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu lebih bisa menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, bisa menjaga kemaluan. Karena dalam hidup masalah itu dua, kata para ulama ya. Ba'dul hukama. Sebagian orang-orang bijak menyatakan dalam hidup itu masalahnya dua. Masalah yang bikin kacau segalanya. Perut, perut, membahas tentang isi perut dan yang di bawah perut. Kalau dua aman, insya Allah yang lain aman. Ya. Jadi dengan menikah itu kita sudah menyelesaikan satu permasalahan. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisaum. Barang siapa yang belum sanggup ia, belum sanggup untuk menikah. Nah, tapi keinginan ada, bekal nggak ada. Apa yang harus dia lakukan? Apakah mengkebiri dirinya? Dalam Islam dilarang mengkebiri. Ada solusi ini. Nabi menawarkan solusi. Faman lam yastati' fa'alaihi bisaum. Barang siapa yang belum sanggup ia, belum memiliki bekal, fa'alaihi maka atasnya bisaum untuk berpuasa. Ini bulan Ramadan ya. Artinya puasa bisa mengontrol emosi, mengontrol hawa nafsu insya Allah kan. Kalau benar-benar puasa. Fa'innahu lahu ja. Karena sesungguhnya puasa lahu untuknya, untuk orang yang belum mampu tadi itu wija. Bisa jadi wija, penghalang, penjaga, benteng dari dari neraka tentunya kan. Bisa menjadi benteng sehingga dia nggak melakukan kemaksiatan insya Allah. Nah itu. Jadi wija pada dasarnya ini benteng dari neraka. Karena yang menyebabkan orang masuk neraka tentunya melakukan maksiat. Dengan puasa, kalau benar-benar puasa, insya Allah terbentengi kita dari maksiat. Orang yang halal aja kita tinggalkan kan, selama berpuasa apalagi yang Allah haramkan, mestinya lebih. Nah, ini. Artinya bagi orang yang sudah mampu jangan menunda lagi. Nah, jangan menunda pernikahan. Makin cepat makin lebih baik. Apalagi zaman sekarang. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man arada ayyalqiyallaha tahiran, laqiya yalqa. Man arada ayyalqallaha tahiran mutahhar. Barang siapa yang menginginkan ya bahwa menemui akan Allah dalam keadaan suci dan disucikan,
falyatadzawwajil haraira, maka hendak menikahi ia akan perempuan-perempuan yang merdeka. Nah, jadi maknanya kalau orang udah mampu menikah dan banyak godaan sebelum menikah dia meninggal, ini berbahaya nih kan? Nah, jadi kata Nabi di sini barang siapa yang pengen menemui Allah dalam keadaan suci, suci hatinya, suci pikirannya dari berbagai macam pengaruh hawa nafsu kan, menikahlah. Insya Allah dengan menikah bisa menjaga separuh agama. Lebih kurang. Kemudian kalau kita baca ya, baca dalam kitab seperti Ihya, itu ibadah orang yang sudah berkeluarga itu dahsyat itu dikali lipat. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah itu seperti 70 rakaat yang dilakukan oleh bujangan. Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang berkeluarga itu banyak bebannya, banyak masalahnya, banyak pikirannya. Kan? Nah, karena banyak tantangannya, bonusnya juga banyak insya Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ya, hawan menodong gosol kai menokahan liga. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, arbaun min sunanil mursalin. Ada 4 perkara dari sunnahnya para rasul. Makna sunnah di sini kebiasaan para rasul. Semua rasul itu suka 4 hal ini. Atau memiliki 4 hal ini. Yang pertama, al-haya'u, pemalu. Rasul itu pemalu. Wa ta'atturu, suka menggunakan wewangian. Ta'attur itu menggunakan parfum, wewangian. Wasiwaku, bersiwak. Ini para nabi bersih kan? Malu sehingga terhindar dari maksiat. Ta'attur suka menggunakan wewangian. Wasiwaku suka bersiwak, bersih nabi. Wan nikahu dan menikah. Semua nabi menikah. Yang belum nanti akan menikah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, tanakahu, takasaru. Menikahlah kamu, niscaya kamu menjadi banyak. Tanakahu, menikahlah kalian, takasaru, niscaya kalian menjadi banyak. Kalian punya keturunan, nikah. Kenapa? Kalau kalian banyak, emang kenapa? Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya saya itu mukasirun, itu saya yang mukasir itu memperbanyak, maknanya berbangga. Pak ini karena sungguhnya saya, kata Nabi, mukasirun, saya membanggakan kalian. Pak ini mukasirun bikum. Maka sungguhnya saya itu membanggakan kalian al-umama kepada umat nanti, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Nabi bangga nanti umatnya umat paling banyak. Ketika bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Fa inni mukasirun bikumul umam. Sungguhnya saya itu mukasir. Nah, memperbanyak atau merasa bangga dengan sebab kamu akan umat yaumal kiamah pada hari kiamat. Akhirnya seperti itu maknanya. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, idza tajawwadzal abdu, apabila menikah oleh seorang hamba, faqad istakmala, maka sungguh telah menyempurnakan ia nisfaddin, setengah agama. Nah itu tadi kan, setengah agama. Idza tazawwajal abdu, apabila menikah oleh si hamba, faqad istakmala, sungguh telah menyempurnakan ya akan setengah agama. Nah, setengah agama sempurna, tinggal setengah lagi. Dan laki-laki itu kekurangan juga katanya kan, kalau cerita kita dengar para penceramah, kurang tulang rusuk. Jadi semua laki-laki itu harus mencari tulang rusuknya yang hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai aplikasi, pakai kitab PDF. Kitab PDF. Cuma kalau rekamnya pakai aplikasi Zoom kalau merekam. Barang siapa yang menikahnya maka sungguh telah menyempurnakan ia akan separuh agamanya. Falyattaqillaha finis fil baqi, maka hendak menjaga ia, bertakwa ia kepada Allah pada setengah yang tersisa. Setengah yang tersisa berarti melaksanakan perintah-perintah Allah, sholat, zakat, segala macamnya Allah wajibkan kita lakukan kan. Waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yamna'u minan nikah illa ajdun aw fujur. Tidak ada yang menghalangi dari nikah kecuali oleh kelemahan, ketidakmampuan, au fujur atau maksiat. Jadi yang boleh tidak menikah menurut hadis ini hanya orang yang lemah. Dia memang nggak mampu menikah, nggak ada bekalnya, nggak sanggup menafkahi anak istrinya kan.
lemah dia, itu boleh tidak menikah. Atau satu lagi yang tidak menikah itu penjahat biasanya. Fujur mananya pelaku fujur ini ah, tidak menghalangi dari nikah kecuali oleh lemah dan fujur. Fujur ini maksiat, dosa. Ada orang-orang yang sengaja tidak mau menikah karena tidak mau bertanggung jawab. Dia pengen selalu berada dalam dosa dan maksiat. Dia suka sama perempuan, bahkan dia punya banyak simpanan perempuan, tapi dia nggak mau menikah. Kenapa? Kalau menikah itu ada tanggung jawabnya. Ya, ada hak dan kewajiban. Tapi kalau nggak ada ikatan nikah kan masing-masing gitu. Hanya kesenangan saja. Nah itu bahaya. Hanya orang-orang yang pengen berbuat jahat dalam maksiat yang tidak mau menikah. Begitu juga perempuan dianjurkan jangan mau menikah siri. Nikah siri itu laki-laki nggak, kalau ada masalah kan kita mau nuntut kemana? Nggak bisa, nggak bertanggung jawab. Nggak bisa diadu kan? Nggak bisa diadu ke pengadilan segala macam. Nggak tercatat. Nah, itu perempuan dirugikan kalau dia mau menikah siri. Nah, kitab Nasaihud Diniyah. Nasaihud Diniyah. Ini bacaan yang ke-69. Nah, itu. Kultu dan saya berkata, ini kata Syekh Abdillah Al-Haddad. Apa kata beliau? Beliau menambahkan lagi nih. Wa fin nikahi faragun lil qalbi min wasawisi syaitan fima yata'allaku bin nisa. Dalam menikah itu faragun lil qalbi, bisa mengosongkan hati. Maknanya bisa membebaskan bagi hati min wasawisi syaitan, dari godaan-godaan syaitan fima yata'allaku, pada sesuatu yang berkaitan ya dengan perempuan. Nah, ini yang penting. Dengan menikah kita punya istri, artinya hati kita jadi aman, bersih dari berbagai macam godaan setan. Ketika kita melihat wanita yang ajnabi, tentunya apa yang ada pada mereka ada pada istri kita kan. Jadi bisa meminimalkan gangguan setan. Walaupun setan tetap mengganggu, kan biasa. Makanya banyak orang sudah menikah tetap tergoda, menikah lagi selingkuh segala macam. Setan nggak pernah menyia-nyiakan peluang. Tapi minimal dalam menikah itu bisa mengosongkan bagi hati dari gangguan setan. Khususnya fima yata'allaku bin nisa, pada hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Kan? Seperti hubungan intim dan segala macam. Nah itu. Nah, kenapa penting mengosongkan hati dari memikirkan yang berkaitan dengan selangkangan, misalkan bahasa kasarnya begitu. Kenapa? Karena kalau pikiran-pikiran itu muncul dalam sholat, ketika kita sedang sholat tapi pikiran kita kayak kotor itu bahaya itu. Nah, itu melecehkan. Nah, ini kata beliau, warubama ya'ridu ba'du dzalika lil insan wa huwa fi sholatihi. Kadang-kadang datanglah oleh sebahagian demikian yang berkaitan dengan perempuan. Dia sedang sholat tapi mikirin tentang hubungan suami istri kan. Mending kalau dengan istrinya, malah mikirin dengan orang lain. Itu kan parah. Kadang-kadang ya rudu ba'du zalik, datanglah oleh sebahagian demikian bagi si insan, wahwa padahal dia itu fi salate, padahal dia itu berada dalam salatnya, waqifan, dalam keadaan berdiri baina yadaillah, di hadapan Allah. Aw wahwa yatlul Quran, atau datanglah sebahagian pikiran-pikiran jorok tadi, padahal dia itu yatlul Quran, sedang membaca ayat akan Quran. Aw wahwa fi dzikrillah, atau sementara dia dalam mengingat Allah. Fayaka'u fi su'il adabi Allah, maka terjatuh ia dalam buruknya adab bersama bersama Allah. Itu dianggap kurang adab. Apalagi orang sufi. Orang sufi, apa maksud orang sufi kalau sering kita baca? Segala isi hati kita, isi pikiran kita, kalau dikeluarkan, dimasukkan ke dalam satu ember ya, kemudian dipamerkan ke semua orang, nggak ada isinya yang membuat kita malu. Nah itulah mukmin sejati. Tapi kalau pikiran kita kotor, misalkan bisa dibentuk, dikeluarkan, dimasukkan dalam karung atau apa kan, kemudian kita tampilkan ke hadapan orang, begitu dia lihat kita sedang mikirin yang aneh-aneh, kan kita malu. Nah, itu dianggap su'ul adab. Masya Allah. Nah, itu kata beliau ya. Wa fin nikahi ghaddun lil basar, dan dalam menikah itu ghaddun lil basar, itu menundukkan pandangan. Bagaimana kita yang sudah menikah tapi mata masih jelalatan nggak jelas? Ah, berarti ini kita belum mencapai maksud nikah. Harus kita mulai amalkan, lebih bisa menjaga diri kalau sudah menikah.
Nah itu. Wa fin nikahi ghaddun lil basar. Dalam menikah itu mesti bisa menundukkan pandangan. Wa tahsinun lil farj. Bisa menjaga bagi kemaluan. Waqad warada fi fadli dzalik, dan sungguh telah datang pada kelebihan demikian. Nah, kelebihan demikian, kelebihan nikah, kelebihan menjaga pandangan kan. Wa fit tahdziri, dan telah datang pada mewaspadai min tarkihi, dari meninggalkannya menjaga pandangan, menjaga kemaluan, min syawahidil kitab wa sunnah, dari dalil-dalil Quran dan sunnah, ma la yakfa, ma fa'il warada, oleh sesuatu la yakfa yang tidak tersembunyi ya, ala dhi ilmen, kepada orang yang memiliki ilmu, wa basiratin, basiratin kita artikan ilmu juga, pengetahuan ya kan, mata hati. Nah, jadi kata beliau dalam menikah itu kita bisa menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Sementara tentang menjaga kemaluan, menjaga pandangan itu banyak banget kelebihannya, dan Allah dalam banyak ayat, Nabi dalam banyak hadisnya mewanti-wanti kita, mengingatkan kita jangan sampai kita tidak bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Nah ini antara lain. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul lil mu'minin, katakan olehmu wahai Rasul, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihin, menjaga oleh mereka dari pandangan-pandangan mereka, jaga mata. Wa yahfadu furujahum, menjaga oleh mereka akan kemaluan-kemaluan mereka. Zalika azka lahum, demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu benar-benar maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah menyuruh kita laki-laki menjaga pandangan, sebagaimana Allah juga menyuruh perempuan untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan sekaligus pikiran. Ya, pandangan dan pikiran. Kalau pandangan kita jaga, pikiran nggak kita jaga, nggak menyelesaikan masalah. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblisa. Bermula melihat, melihat itu sahmun. Nadar ini bukan hanya sekedar melihat sekali, memperhatikan. Melihat dengan memperhatikan. An-nadrah, bermula melihat, memperhatikan. Yang haram maksudnya, itu sahmun. Itu satu panah masmumun, panah yang beracun. Min sihami iblis, dari panah iblis. Panah beracun, kita bayangkan kalau kita kena panah, kemudian kita terluka dan belum selesai, racunnya akan menyebar ke dalam diri kita, menggerogoti diri kita. Begitu juga pandangan. Kalau kita suka melihat, memperhatikan perempuan yang bukan mahram kita kan, nah itu meninggalkan racun dalam tubuh kita menurut hadis ini. Eh, Bahaya kan? Bahaya. Dan nggak mau kita mati keracunan. Makanya harus menjaga pandangan. Nah, itulah maknanya melihat itu satu panah yang beracun dari panah-panah iblis. Al-hadisah, ini ada sambungan hadis. Nah, itu banyak kelebihan menikah. Kemudian ada juga nih kelebihan. Ini kelebihan jarang saya dengar. Latihan kesabaran. Wa fin nikahi minas sabri ala muasyaratin nisa'i bil ma'ruf. Dan dalam nikah, ini khabarnya begini, wa fin nikahi fadlun kabir. Langsung ke sini. Dalam menikah itu ada kelebihan yang besar. Apa kelebihannya? Ini baru minas sabri, dari bersabar. Kitab ini ibaratnya model begitu ya, sering ketemu kabarnya jauh-jauh atau mubtada'nya jauh. Duluan muta'alanya nggak apa-apa. Wafin nikah, dalam nikah itu ada fadlun kabir, ada kelebihan yang besar. Apa kelebihannya? Minas sobri, dari bersabar, ala muasyaratin nisa, kepada memperlakukan perempuan bil ma'ruf, dengan baik. Kan dapat pahala kan? Nabi menyuruh wa asyiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan cara baik. Kalau kita nggak punya istri, bagaimana cara memperlakukannya? Nggak ada tempat latihannya kan? Nah ini fadilahnya. Dengan sebab menikah, kita dapat kelebihan yang banyak, di antara lain bersabar untuk memperlakukan para istri dengan baik, wal qiyami bihuquqihinna, dan melaksanakan hak-hak mereka. Memberi nafkah kepada istri itu nilainya sedekah. Memberi nafkah kepada anak-anak juga nilainya sedekah. Sedekah yang bisa kita lakukan dengan ringan. Kan apa namanya?
kita beda memberikan untuk istri, untuk anak sama orang lain. Katakanlah untuk orang lain agak berat kan. Nah ini, yang punya istri, yang punya anak, dengan memberi nafkah kepada anak istrinya, itu nilainya sedekah. Wal infaqi alaihim, dan apalagi dari berinfak kepada mereka, wal alal ayali, berinfak kepada keluarga. Nah, itu fadlun kabirun kan mubtadanya. Kali lagi, dalam menikah itu banyak kelebihannya, di antara lain kita bersabar dalam memperlakukan istri dengan baik, bersabar dalam melaksanakan hak-hak mereka, bersabar dalam berinfak kepada mereka dan kepada keluarga. Wa fihi fadlut tasabbubi fi tahsili auladin solihin. Nah, dan dalamnya menikah juga ada kelebihan mengikuti sebab. Fi tahsili, dalam menghasilkan auladin solihin, anak-anak yang soleh. Ya'budunallaha ta'ala, yang mereka nanti akan menyembah akan Allah ta'ala. Wa yada'una li abaihim, dan mereka akan mendoakan bagi bapak-bapak mereka. Nah ini. Nggak mungkin kan kita punya anak kalau nggak menikah. Nggak mungkin orang punya anak nggak menikah. Kalaupun mungkin nggak menikah, nggak disebut anak kita kan. Nah, jadi dengan menikah itu kita ikut berusaha maknanya kan. Kita telah melakukan satu sebab. Nah, yang pada hakikatnya yang memberikan anak kan Allah kan. Bisa saja orang menikah nggak punya anak, bisa. Ini zahirnya. Secara zahir dalam menikah itu kita sudah sudah melakukan satu sebab untuk mendapatkan anak yang soleh. Yang anak itu nanti akan menyembah Allah, kita dapat pahalanya. Mereka akan mendoakan kita. Wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da wafatihim. Dan mereka akan mohon ampun untuk mereka, para orang tua, dalam kehidupan mereka dan sesudah kematian mereka. Nah, itu. Ya. Warubama bata ba'dhum qablal buluk. Kadang-kadang meninggallah oleh sebahagian mereka anak-anak sebelum balik. Ini juga ada kelebihannya. Kita punya anak masih kecil udah meninggal, nggak apa-apa. Nah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang mata ba'dhum, meninggallah sebahagian anak-anak qoblal buluk, sebelum balik. Fayahsulu liwalidihim min sawabidzalikal haddul azim. Maka hasillah bagi dua orang tua mereka, liwalidaihim, bagi dua orang tua mereka, min sawabidzalik, dari pahala demikian meninggal, oleh haddul azim, oleh bagian yang banyak. Nah, kita punya anak kecil dia meninggal, nggak apa-apa, itu kan menambah apa namanya, mawadina hasanatina, menambah timbangan kebaikan kita, insya Allah kan. Makanya dalam doa salat terhadap mayat anak juga beda doanya kan. Allahumma ja'alhu zukhratan li abawaihi, kan gitu, sebagai tabungan amalan baik yang didahulukan untuk dua orang tua. Kemudian, nah makanya banyak nih faedah. Wa fi tarbiyatihim, dan dalam mendidik mereka. Ani, aku maksud al-aulada, akan anak-anak. Dan dalam mendidik mereka, maksud saya akan anak-anak. Wa husnil qiyami, dalam bagus melaksanakan bihim, dengan mereka. Qiyam maknanya melakukan, mengurus. Dalam mendidik mereka anak-anak, maksud saya anak-anak. Wa husnil qiyam, dalam bagus melaksanakan, menjaga mereka anak-anak. La siyamal banatu minhum, lebih-lebih anak perempuan dari mereka, sawabung kasir, itu ada pahala yang banyak. Mendidik anak dapat pahala, menjaga anak dapat pahala, lebih-lebih kita punya anak perempuan, pahalanya berkali lipat. Iya, lanjutan yang kemarin. Dek, beli limbah aja ya. Gak beli dulu 5, minta sama abang aja. Teh ya ganti. Nah, sawabung kasir wa fadlung kabir, itu ada pahala yang banyak dan ada kelebihan yang besar. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, lebih besar. Nah ini karena apa namanya, menjaga anak perempuan lebih berat. Menjaga anak perempuan lebih berat, pahalanya lebih banyak. Nah, nanti kita lihat di depan sedikit lagi ada. Ya kan? Nah ini. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Nah ini. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan akan satu dinar di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan satu dinar engkau infak akannya fi raqabah, dalam membebaskan seorang budak.
Nah, 100.000 katakanlah, 1 dinar sekarang 2.400.000 ya. Nah, 2 juta kita infak di jalan Allah, 2 juta kita infak untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar engkau bersedekah dengannya kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar engkau infak akan dia kepada istrimu. Jadi ahli di sini umum istri dan keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besarnya dinar nisbah pahala. Ya, ya. Yang paling besarnya dinar nisbah pahala itulah alladhi. Itulah dinar anfak tahu yang engkau infak akannya kepada keluarga. Nah, itu yang paling banyak nilai. Dan itu paling mudah kita keluarkan kan. Namanya memberikan kepada keluarga biasanya kan nggak ada hitung-hitung. Nah, tapi nilainya pahala. Hmm. Oh ya. Kenapa bisa nggak kelihatan? Ini udah pas nih HP saya. Nggak bisa digeser lagi. HP HP Ron apa yang digeser? HP. Nah, udah, ya kan? Itu nilai. Maksudnya gini, satu dengan menikah itu pahala sedekah kita berkali lipat kan itu intinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqatun." Apapun yang engkau beri makan akan dirimu, maka ma itu untukmu sedekah. Sampai yang kita makan untuk diri sendiri pun nilainya sedekah. Kalau baik niat dan kasatnya, kan? Ma atau amta, bermula apapun yang engkau beri makan akan dirimu fahuwa, maka apapun itu untukmu jadi sedekah. Wa ma atau amta waladaka fahuwa laka sedekah. Apapun yang engkau beri makan akan anakmu maka fahuwa. Jadi ma di sini maf'ul juga boleh ya. Maf'ul atau amta, maf'ul muqaddam. Akan apapun yang engkau beri makan akan anakmu fahuwa, maka ma itu laka sedekah untukmu sedekah. Makan sendiri sedekah, kasih makan anak sedekah, wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka sedekatun, apapun yang kau beri makan akan istrimu maka ma itu untukmu sedekah juga. Apakah untuk istri sedekah? Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekatun, dan apapun yang kau beri makan akan pelayanmu bahwa maka sesuatu itu bagimu itu sedekah ya. Masya Allah. Nggak bisa digeser. Kalau digeser HP-nya nggak ini, nggak kelihatan. Kalau digeser kelihatan separuh. Nah, pokoknya diatur. Nah, ini udah pas ini saya sorot ukuran pas di tengah HP. Wa qala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, "Idza mata bnu Adam qata'a amalu." Apabila meninggal oleh anak Adam, in qata'a amaluhu nisya putuslah amalnya anak Adam illa min salasin kecuali tiga. Kecuali tiga. Saya udah pas ya. Coba digeser-geser HP-nya di situ. Idza mata benu Adam, apabila meninggallah oleh anak Adam, ingkata'a amaluh, niscaya putuslah oleh amalnya anak Adam. Illa min salasin, kecuali tiga. Sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir, para ulama memaknanya wakaf kan. Aw ilmen yuntafa'u bih, ilmu yang dapat dimanfaatkan, dapat diambil manfaat dengannya ilmu. Awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang berdoa ya untuknya seorang. Nah, ini beliau pengen membawakan hadis ini pengen mengambil waladin soleh aja atau waladun soleh. Waladun solihun boleh, waladin solihin boleh kan? Artinya, nah, jadi untuk mendapatkan anak yang soleh salah satu caranya mendoakan. Ini juga jadi tanda anak itu soleh apa enggak. Tandanya ini nih, seperti saya ceritain kemarin kan. Ada seorang datang kepada Kiai bertanya, "Ya Kiai, apakah saya termasuk anak yang soleh?" Kiai menjawab, "Apakah engkau mendoakan ayah ibumu?" Ya. Nah, kalau kamu masih mendoakan ayah ibumu dalam setiap waktu selesai sholat, kamu bisa disebut waladun solihun sesuai dengan hadis Nabi. Nah, kalau dijauhkan kecil ntar kelihatannya. Nggak apa? Kecil. Kalau saya jauhkan kecil.
Kita lanjutkan. Ya, ini tentang kelebihan tadi anak perempuan ya. Coba begini kali ya, pas di tengah ya. Mudah-mudahan ini udah pas. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal walad. Tidak ada dari seorang muslim pun yang meninggal untuknya oleh tiga dari anaknya. Lam yablughul hinsa. Yang belum sampai oleh mereka al-hinsa akan masa balik. Ini hinsa kita ambil makna lazim. Tidak ada dari seorang muslim pun yang meninggal untuknya oleh tiga dari anaknya. Dia punya tiga orang anak meninggal. Baik laki-laki atau perempuan. Anak yang meninggal tadi lam yablughu, belum sampai oleh mereka al-hinsa akan masa ingkar, maksudnya masa balik. Ketika dia melakukan hukum belum ada beban, belum ada taklif lah, meninggal tiga orang anak. Illa melainkan adkhalahul jannata bifadli rahmatihi iyahu. Melainkan memasukkan akan muslim tersebut oleh Allah ke dalam surga dengan sebab kelebihan kasih sayangnya, kasih sayangnya, dengan sebab kelebihan kasih sayangnya. Kasih sayangnya Allah ya kelihatannya. Kasih sayangnya Allah iyahum kepada mereka tiga orang anak. Ya, melainkan memasukkan akan laki-laki tadi oleh Allah ke dalam surga dengan sebab kelebihan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Sudah diberikan anak, enggak diberikan hidup, meninggal kan? Bentuk kasih sayang Allah, Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga. Mudah-mudahan begitu. Kalau damir rahmatihi kembali ke Allah yang paling dekat. Atau kembali ke si muslim bila boleh juga. Melainkan memasukkan akannya si muslim oleh Allah ke dalam surga dengan sebab kelebihan kasih sayangnya si muslim kepada mereka anak-anaknya. Bisa juga ini. Tapi nanti saya harus lihat syarah kan untuk memastikan. Ya, bisa juga karena kasih sayang orang tua terhadap anaknya yang meninggal, sedih dia kan, kehilangan, Allah masukkan, Allah berikan pahala, masukkan dia ke dalam surga. Jadi kan nggak ada sia-sia nih. Kita punya anak, mau panjang umur atau pendek umurnya nggak ada masalah. Semua ada nilainya. Cuma dalam hadis ini tiga orang. Wafi riwayatin, dalam satu riwayat, faqalam ra'atun, maka faqalatim ra'atun, berkata oleh seorang perempuan. Dalam riwayat yang lain ada perempuan nih. Sahabat Nabi bertanya, kalau dua orang bagaimana ya Rasul? Wa isnani dan dua orang. Faqala Nabi berkata awisnani atau dua orang. Ada dua orang anaknya meninggal juga Allah masukkan dia ke dalam sorga. Tentunya pakai kunci ya. Dalam hadis yang lain nanti pakai kait. Selama dia bersabar, tidak mengeluh, tidak protes terhadap takdir Allah. Kalau sedih nggak masalah, menangis pun nggak masalah ketika kehilangan anak. Karena Nabi pun menangis. Nggak ada syarahnya Ustaz. Cuma nanti syarah hadisnya kan. Biasanya hadis seperti ini kan banyak kita cari di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, segala macam biasanya ketemu penjelasan tentang hadis. Cuma kitab ini nggak ada syarahnya. Ini kitab Nasaihud Diniyah. Insya Allah 100 halaman lagi khatam insya Allah ya. Waruya anhu dan telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala. Sungguhnya Nabi itu berkata ya, ini ada riwayat nih walaupun hadis lemah. Nabi menyatakan la an uqaddima siqatan. Sungguh bahwa aku mendahulukan akan seorang anak yang gugur. Siqatan itu kan sakit, orang anak keguguran. Keguguran punya anak meninggal. La an uqaddima. Sungguh bahwa aku mendahulukan akan seorang anak yang keguguran itu ahabbu, itu lebih suka ilayya kepadaku min an akhlifa khomsina farisan, dari bahwa aku meninggalkan akan 50 farisan, farisan kesatria, 50 ahli penunggang kuda farisan, akan 50 kesatria berkuda yujahidun, hal keadaan mereka itu berjuang di jalan Allah. Cuma hadis ini beliau nggak menjelaskan dari mana ya. Ini terlalu ini kan. Padahal berjuang di jalan Allah kan nilainya dahsyat. Nah ini kita ambillah untuk targhib. Nah, jadi andaikan ada anakku yang meninggal satu di waktu kecil itu lebih aku sukai daripada aku meninggalkan 40 ekor kuda atau 40 anak yang mereka
jadi pendekar, berjuang di jalan Allah. Iya, kita ini campuran. Ada pembahasan tentang takwa, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang qiraatul Quran, lengkap lah. Lengkap ya. Semua ada. Ini pas masuk bab menikah. Orada dan telah warid annal atfala yu'tauna aniyata. Sesungguhnya para anak-anak itu mereka akan diberikan akan aniyah, bejana, piala. Fiha yang dalamnya bejana min syarabil jannah dari minuman sorga. Dan telah datanglah oleh bawah sungguh anak-anak itu yu'tauna mereka diberikan aniyatan akan bejana. Fiha yang dalamnya bejana min syarabil jannah dari minuman-minuman sorga. Fayasqawna aba'ahum maka mereka memberi minum makan orang tua mereka fi mauqifil jannah di tempat pemberhentian kiamat. Ya, mungkin di padang mahsyar ya maksudnya ya. Wa bin nasi minal qurabi wal atshi ma la ya'lamu illallah. Padahal dengan manusia daripada kegundahan, kehausan itu sesuatu yang tidak mengetahui akannya sesuatu kecuali oleh Allah. Maknanya begini, nanti di hari kiamat ada anak-anak ya kan yang anak-anak yang meninggal waktu kecil matanya mereka semacam diberikan hak istimewa. Mereka pada megang gelas-gelas yang isinya minuman sorga. Mereka mencari bapak mereka untuk diberi minum kah? Sementara manusia wabin nasi padahal dengan manusia minal kurabi daripada penderitaan wal atusyi kehausan ma sesuatu yang tidak mengetahui akannya oleh Allah. Sementara orang lain nih, Masya Allah dalam keadaan menderita haus. Wa annahum yakifuna ala abwabil jannah dan bahwa sungguh para anak-anak tadi harus geser lagi nih kitabnya nggak datar dan bahwa sungguh anak-anak itu yakifun mereka berhenti ala abwabil jannah di depan pintu sorga wa ya'bauna ayyadkhuluha dan engganlah mereka bahwa mereka masuk ke dalam sorga. Anak-anak ini yang meninggal kecil nggak mau masuk sorga hatta yadkhuluha aba'uhum hingga masuk ke dalamnya sorga oleh bapak mereka. Inilah yang sering kita dengar. Kalau kita punya anak meninggal di waktu kecil kan, itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Bisa membantu orang tuanya untuk masuk surga. Cuma kalau kita kaji bab akikah, itu dengan ketentuan kita harus potong akikah kalau mampu kan. Kan begitu kan. Anak-anak katanya mu'allakun. Nah, mu'allakun bi akikati. Mu'allakun baina sama wal ard. Digantung seolah-olah antara langit dan bumi kan. Atau gimana bunyi hadisnya lupa. Anak itu dalam keadaan terborok ya, tergadaikan dengan akikahnya, lupa hadisnya. Artinya sesudah kita memotong akikah semampunya kan, mampu 2 ekor kambing laki-laki, 1 ekor kambing perempuan, atau seekor ayam pun boleh menurut pendapat Ibnu Abbas ketika itu dia memberikan syafaat kepada orang tuanya insya Allah. Semua anak-anak selamat, baik anak Kristen atau anak siapapun selamat semuanya kan. Ya, selamat semuanya anak-anak, anak-anak nggak berdosa. Nah, hatta yadukhulaha aba'uhum hingga masuk ke dalam sorga oleh bapak mereka. Faya'murullahu bid idkhali abaihim ma'ahum al jannata. Maka memerintahkan oleh Allah bi idkhali abaihim untuk memasukkan bapak-bapak mereka ma'ahum bersama mereka al jannata ke dalam sorga bi rahmati dengan kasih sayangnya Allah. Karena anak-anak yang mestinya masuk surga tapi dia nggak mau masuk surga sebelum orang tuanya masuk surga, akhirnya orang tua pun diampuni oleh Allah ikut dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Orang tuanya nggak selamat, Ustaz. Insya Allah anaknya selamat. Kalau orang tuanya kan siapa tahu kalau orang tuanya masuk Islam ini keyakinan kita ahli sunnah ya. Eh, Kalau orang tuanya bersyahadat insya Allah selamat juga. Tapi kalau enggak yang selamat anaknya aja. Orang tuanya enggak cukup syarat untuk selamat. Ini ceritanya anak kaum muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalam Nabi bersabda. Nabi bersabda, "Mani betulia min hadhil banati bisyai'in." Barang siapa yang diuji akan dia dari ini anak-anak perempuan dengan sesuatu.
Artinya orang dapat anak perempuan nih. Suami istri menikah dapat anak perempuan. Ini kan ujian nih. Dapat anak itu di satu segi anugerah, di segi yang lain ibtila ujian. Baik anak laki-laki atau anak perempuan ujian. Amanah Allah harus kita jaga dengan baik. Cuma di sini nggak jelas apanya. Kitabnya. Mani betul ya, barang siapa yang diuji akan dia min hadhil banat dari ini anak-anak perempuan bisyai'in dengan sesuatu. Fa'ahsana ilaihinna. Maka berbuat baik ia kepada mereka anak-anak perempuan. Kunna lahu sitran minan nar. Niscaya jadilah mereka anak-anak perempuan untuknya itu sitran penghalang dari api neraka. Masya Allah. Ya. Itu bukan di sini yang nggak benar. Itu Ustadz keluar dulu kemudian masuk lagi. Kang Aan itu mungkin gangguan itu. Keluar dulu dari TikTok kemudian masuk lagi insya Allah normal. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda. Nah, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Mangkana lahu salasu banatin. Barang siapa yang adalah baginya itu tiga anak perempuan. Nah, ini yang punya anak perempuan harus berbangga nih. Nah, karena ini sebagai ganti dari zaman jahiliyah kan. Orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan kan dia dapat berita istrinya melahirkan anak perempuan langsung mukanya hitam, bermuka masam ya kan. Merasa malu langsung anaknya dikuburkan. Nah, jadi sebagai balasan syariat Nabi, Allah muliakan nih anak perempuan. Apa kata Nabi? Mangkana lahu salah subanatin. Barang siapa yang adalah bagi dia itu tiga putri. Yu'addibuhunna yang mendidik ia akan mereka. Wayarhamuhunna menyayangi ia akan mereka tiga putrinya. Wayakfuluhunna dan menjaga ia akan mereka. Yakful menjaga, kafalah menjaga dengan baik. Wajabat lahul jannah al-battah. Niscaya wajib atau berhak untuknya laki-laki tadi oleh sorga al-battah. Dalam keadaan murni ya, al-battatan sama sekali murni. Dapat sorga insya Allah. Nah, nggak pakai insya Allah malah di sini. Wajabat lahul jannah berhak baginya orang tua oleh dapat sorga. Ya, tasawuf wajud. Jampu. Tasawuf na fikih na. Kila ada yang mengatakan kok tiga orang ya Rasulullah saya cuma punya anak perempuan dua misalkan. Kila ya Rasulullah wahai Rasulullah wa ingkanata isnata ini. Dan jika adalah keduanya dua orang putri itu dua orang. Bagaimana kalau anak perempuannya dua orang? Kala Nabi berkata wa ingkanata isnata ini. Sekalipun adalah keduanya itu dua orang. Dua orang pun sama. Masuk surga insya Allah. Cuma saya nggak ada yang bertanya bagaimana kalau satu orang. Nah kan nggak ada nih. Kala berkata ianya kelihatannya perawi ini ya. Fara'a ba'dul qaum atau berkata ianya Nabi. Atau berkata iya Nabi di sini. Kan tadi ada yang berkata kalau dua orang bagaimana Rasul? Dua orang pun sama. Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga. Nabi nunggu-nunggu nih. Kenapa nggak ada yang bertanya bagaimana kalau satu orang? Andaikan ada yang bertanya, Nabi akan mengatakan ya. Kalau Nabi mengiyakan, insya Allah berlaku. Kalau Nabi berkata, Fara'a ba'dal qawmi an law qala. Maka melihat ianya Nabi akan sebahagian kaum akan bahwa jikalau berkata ia wahidatan. Nah, Nabi melihat ketika itu kepada sahabat-sahabat beliau, kok nggak ada yang bilang, bagaimana kalau satu orang anak perempuan ya Rasul? Nah, maka melihat ianya Nabi akan sebahagian kaum, akan bahwa sungguh jikalau berkata ianya sebahagian kaum wahidatan, laqala wahidatan, sungguh berkata Nabi wahidatan. Walaupun satu juga sama. Nah, cuma saya nggak ada yang menyatakannya. Nggak apa-apa, kalau nggak puasa ngopi aja. Nah, ya, mungkin sakit, mungkin musafir, mungkin belum balik kan, ada kemungkinan. Alhamdulillah, atau bukan muslim mungkin. Ada kemungkinan orang-orang yang tidak puasa itu ada banyak kemungkinan. Nggak masalah kan? Atau udah gede, balik, muslim, tapi gila kan nggak wajib juga. Nggak apa-apa. Faro'a mana tadi?
Waqala dan berkata oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkanat lahu unsa." Barang siapa yang adalah bagi dia itu anak perempuan. Dia punya anak perempuan nih. Falam yaidaha. Falam yaidaha. Maka tidak. Alhamdulillah. Falam yaidaha mananya kan. Wa idal mau udatu suila. Yaidaha dikuburkan hidup-hidup. Ini kan pekerjaan orang jahiliyah. Ini Muslim nggak melakukan seperti ini. Barang siapa yang adalah bagi dia itu anak perempuan. Falam yaidaha. Maka dia tidak menguburkan akan anak itu hidup-hidup. Walam yuhinha dan tidak menghinakan akan anaknya yang perempuan. Tidak menghinakannya, memuliakannya. Walam yusir waladahu dan tidak mengutamakan ia akan anaknya, yakni zukur akan laki-laki. Dan nggak boleh kita pilih kasih kan? Sama. Semua anak harus dimuliakan, diajarin, diberi pendidikan. Punya anak perempuan tidak dikuburkan hidup-hidup, tidak dihinakan, tidak mengutamakan ia akan anaknya yang laki-laki, alaiha di atasnya anak yang perempuan, adkhalahul jannah. Ini yang memasukkan akan dia oleh Allah ke dalam surga. Nah, baca tiga hati lu jago. Wa makna yaidha, makna yaidha falam yaidha. Makna yaidha yadfanha hayatan, menguburkan ia akannya anak-anak dalam keadaan hidup-hidup. Jadi perilaku jahiliyah nih. Salah satu perilaku jahiliyah itu anak tanpa dosa dikuburkan hidup-hidup. Lon tinggal di Bekasi. Bekasi, Bantar Gebang. Kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik. Sebagaimana adalah orang-orang jahiliyah itu mereka memperbuat akan demikian. Nah, perilaku jahiliyah. Bahkan masalahnya kata beliau, ya ini Bantar Gebang lagi bukan Bantar Gebang, Bekasi lagi berduka, masya Allah banjir. Tapi alhamdulillah di tempat saya masih aman sementara. Tetangga-tetangga pada kena. Nah begitulah ahli jahiliyah. Ini masalahnya zaman sekarang juga banyak nih. Kasusnya orang membunuh anaknya, masya Allah. Baru lahir udah dibuang ke tong sampah kan banyak banget kasus kita baca kan. Ini sekarang udah kembali lagi jahiliyah. Jahiliyah rada canggih dikit. Nah ini kita lihat nih. Waqad yasduru min ba'dhin nasil aghbiyai dan kadang-kadang terjadi dari sebahagian manusia yang bodoh, manusia yang aghbiya yang dungu. Idza ukhbira bihudusi bintin lahu, apabila diberitahukan dengan datangnya anak perempuan bagi dia, au li ghairihi atau bagi selainnya dia, minal kalimati syani'ah, apa yang terjadi? Minal kalimati syani'ah, dari kalimat-kalimat yang tercela, adallati kalimat yang menunjukkan ala karahiyatil unsa, kepada membenci anak perempuan. Ini nggak bagus kata beliau. Zaman sekarang ada juga sebahagian orang-orang dungu atau orang-orang tua yang dungu kan. Nah, ketika dapat berita istrinya melahirkan anak perempuan, langsung dia keluar kata-kata yang tidak semestinya. Ini nggak pantas. Nah, ini live sampai kita lelah Ustaz. Wakat yasduru kadang-kadang terjadi dari sebahagian manusia yang bodoh. Idza ukhbira bila dia diberitakan bihudu si bintin dengan datangnya seorang anak perempuan untuknya atau untuk selainnya. Apa yang terjadi? Minal kalimat syani'ah, dari kalimat-kalimat tercela adallati. Kalimat yang menunjukkan ala karahiyatil unsa, kepada membenci anak perempuan. Wa adamir ridha biha, dan kepada menunjukkan kepada tidak rela dengannya anak perempuan. Bima lah yang bagi dengan sesuatu yang tidak pantas. Nggak boleh. Nggak boleh. Anak itu semuanya istimewa. Dan kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga yang membawa keberkahan dalam hidup kita itu anak laki-laki atau anak perempuan, kan nggak ada yang tahu. Nah itu. Ini kayak kayak apa namanya? Kayak ibu Nabi Isa, Sayyidah Maryam. Itu orang tua beliau berdoa bernazar kepada Allah agar diberikan anak laki-laki. Tapi ternyata Allah memberikan anak perempuan. Apa kata beliau dalam surah Ali Imran? Ya? Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Padahal aku bernazar, kalau aku punya anak laki-laki, aku serahkan menjadi khadam Baitul Maqdis. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan dia perempuan bagaimana? Walaisa zakaru kal unsa. Padahal laki-laki bukan seperti perempuan.
Padahal di ujung ayat itu Allah lebih tahu dengan apa yang beliau lahirkan. Ternyata walaupun beliau dapat anak perempuan, justru perempuan itu melahirkan seorang nabi di kemudian hari kan. Ya, itu nggak ada yang sepele. Justru tokoh-tokoh hebat dilahirkan oleh perempuan semua, perempuan yang hebat. Wazalika minal makruhati wal mustakbahat. Bermula demikian, keluar kata-kata yang tidak baik ketika kita mendapatkan anak perempuan itu minal makruhat. Sebagian dari hal yang dibenci, wal mustakbahat yang jelek. Jelek itu. Wahwa qaribun mimma wasafallahu bihi ahlal jahiliyah. Bahwa dan dianya ucapan tidak senang ketika dapat anak perempuan itu qaribun. Itu dekat dari ma yang mensifati oleh Allah dengannya ma ahlal jahiliyah akan orang-orang jahiliyah fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah. Jadi kalau kita punya perilaku seperti itu mirip perilaku jahiliyah yang Allah jelaskan dalam Quran. Hana kita bayan hana. Ya, kita akan ulang. Hana dongkeun kita bayan. Hei, dapat kita bayan. Belum nyetiro deh kan. Menyenangkan insya Allah semangat. Punya kitabnya berkaitan dengan akhlak kita lebih semangat kebutuhan hari-hari ya. Punya kitab bayan kebutuhan yang khususan dengan orang ngaji. Nah, longkalan baru TikTok so tua lomba. Nah, gure, nah ge sumber kitab bayan beren simak na. Katua lo. Ngebahasa Aceh. Allah berfirman wa idza busyira ahaduhum bil unsa apabila diberi kabar gembira akan salah satu mereka dengan anak perempuan. Ini ada kabar gembira kamu punya anak istrimu melahirkan anak perempuan. Dhalla wajhu muswaddan jadilah mukanya itu hitam. Langsung mukanya berubah menunjukkan ketidaksukaan. Wahwa kadim dan dianya orang itu kadim dalam keadaan marah banget. Marah dia dapat anak perempuan. Abinajah pihana lo. Hana kitab Abinajah. Lo minta-minta hana merumpuk. Baru lo baca Tufatus Saniyah ngan Tamimah. Abinajah kedua lo model kitab je ke pan. Jamun hana bu saya belum tadi Abinajah. Kedua lo. Itu lo minta lemnya nak baca insyaallah. Ya, apabila diberi kabar gembira akan salah satu mereka dengan anak perempuan, dhalla wa junis, jadilah mukanya itu hitam, wahwa qadim dan dianya itu dalam keadaan marah. Yatawara minal kaum, bersembunyi ia dari kaum. Yatawara menutup diri dari kaum, merasa malu dia dengan masyarakat yang lain hingga bersembunyi. Yatawara ya, apa kita maknai? Bersembunyi ia dari kaum min su'ima busyirabe, dari jeleknya ma yang diberi kabar gembira akan dia dengan nyama. Karena dia merasa jelek berita yang dia dapatkan, dia dapat anak perempuan, dia semacam bersembunyi dari masyarakat lain, merasa terhina. Kemudian ayum sikuhu ala hunen. Kemudian laki-laki yang dapat anak perempuan itu di zaman jahiliyah mereka berpikir, bergumam dalam hatinya. Ayum sikuhu, apakah menahan ia akannya anak di atas kehinaan, am yadussuhu fiturab, atau memasukkan ia akannya anak ke dalam tanah. Ini saya biarkan hidup atau saya kuburkan hidup-hidup kan. Ala ketahuilah kata Allah. Sa'ama yahkumun. Buruk sekali apa yang mereka putuskan. Jadi mereka itu sok tahu kata Allah. Seolah-olah mereka sudah yakin bahwa kebaikan itu ada di anak laki-laki. Padahal belum tentu. Siapa tahu punya anak laki-laki jadi penjahat, jadi Hitler kan. Membunuh banyak orang misalkan. Atau jadi Fir'aun. Fir'aun kan laki-laki juga. Perempuan jadi Masyitah kan lebih keren. Falyahdzaril mu'minul taqiyyu min zalik. Falyahdzaril mu'minut taqiyyu. Maka hendak waspadalah oleh orang yang beriman yang bertakwa dari demikian. Demikian apa? Ini maksud saya karahiyatal unsa, akan membenci anak perempuan. Jangan. Adik pulangnya berapa? Maka hendak waspadalah oleh orang beriman yang bertakwa min dzalik dari demikian. Ini maksud saya karahiyatal unsa, membenci anak perempuan, wa min ihanatiha, dan dari menghinakan anak perempuan, wa min isari waladahi dzakara alaiha, waladihi dzakari alaiha, dan hendak waspada ia dari mengutamakan anaknya yang laki-laki atasnya anak perempuan, harus sama.
Sama. Fa innahu la yadri fi man takunul barakatu wal aqibatul hasanah. Karena sesungguhnya seseorang atau orang tua itu la yadri, tidak tahu ia fi man takunul barakah. Fiman pada siapa? Pada anak yang mana takunul barokah didapati akan keberkahan dan akibat yang baik ya. Ini takunutam. Atau fiman langsung khobarnya, khobar mukaddam. Pak Innahu karena sungguhnya orang tua lah ya tidak tahu ya. Fiman takunu pada siapakah adalah keberkahan dan akibat yang baik. Kita nggak tahu kan. Nah, siapa tahu dapat anak perempuan, dapat cucu misalkan seorang dapat menantu soleh kan, dapat cucu soleh juga, Insya Allah. Nah, itu. Jadi semua alhamdulillah apapun yang Allah berikan. Ya, ini pengajian sudah sejak. Kita baca beberapa alinea lagi, insya Allah. Ya, jangan. Wa yanbaghi liman arada tazawuja ayyataharra zatad din. Nah, ini anjuran nih. Ini tadi kan bab nikah di atas nih. Kita pengen menikah nih, pengen cari jodoh yang bagaimana nih. Wayang bagi dan sepatutnya bagi orang yang menginginkan ia akan menikah, ayat tahara bahwa memperhatikan ia. Ya tahara memperhatikan artinya mencari zatadin akan perempuan yang beragama. Wal khairi perempuan yang baik. Wassalah perempuan yang zatas salah yang memiliki kesalehan. Salihah. Wa in kanat faqiratan wa ghaira faikatin fil jamal. Sekalipun ada ianya perempuan itu fakir. Nah, penting beragama baik, punya akhlak baik, turunan orang baik-baik. Sekalipun fakir nggak apa-apa. Soal kekayaan ekonomi bisa dicari belakangan kan. Tapi mendidik karakter itu susah. Nah, kalau dapat yang tidak jujur sampai tua pun kadang tetap tidak jujur. Nah, itu penting ya. Masalah ekonomi itu kan mudah. Wa ingkanat fakiratan sekalipun ada ayahnya perempuan itu fakir, wa ghaira faikatin fil jamal. Sekalipun ada ayu tidak berlebihan dalam cantik ya. Cantik pas-pasan, tapi soleha nah, itu. Nah, daripada cantik banget misalkan tapi bandin kan. Nah, susah dijaga kan. 3 bulan pisah lagi. Nah, pas nikah, pesta besar-besaran, kemudian 3 bulan cerai. Percuma kan? Fakat hasa alaihissalam, maka sungguh telah mengajak. Fakat hasa sungguh mendorong oleh Nabi alaihi salatu wasallam ala zatidin kepada perempuan yang beragama. Dalam hadis Nabi kan, Nabi menganjurkan supaya kita mencari jodoh yang beragama, yang berakhlak baik. Makna beragama di sini berakhlak baik, bukan cuma rajin sholat, eh, yang mulutnya nggak tajam gitu kan. Ada juga yang rajin sholat, rajin puasa, mulutnya tajam. Jadi akhlak di sini umum, ya, khususnya yang akhlak baik. Waragaba fiha dan menganjurkan ya Nabi fiha dalamnya zatitin perempuan yang beragama. Qala Nabi berkata, ini hadisnya panjang, cuma ujungnya. Kan tungkahul mar'atu li bagaimana dinikahi seorang wanita li jamaliha macam-macam kan. Kemudian di ujung hadis Nabi menyatakan, faqala dan Nabi berkata, fadfar bidzatiddin. Pilihlah dengan yang memiliki agama, taribat yadak. Niscaya taribat yadak. Kalau kita artikan bertanahlah tanganmu, maknanya berkahlah hidupmu. Hidupmu jadi mudah. Pilihlah yang beragama, taribat yadak, berkah hidupmu kita artikan. Kalaupun kita miskin, karena dia beragama, dia bersabar. Andaikan di kemudian hari kita kaya, dia akan menjadi istri yang bersyukur, yang suka berbagi. Banyaklah kelebihan. Nah, itu. Fala yang bagi lil insani ayyatazawwajal mar'ata limaliha wa jamaliha faqat.
Maka tidak sepatutnya bagi si insan laki-laki oleh bahwa menikahi ia akan seorang perempuan karena hartanya atau karena kecantikannya saja. Ini bukan berarti menyepelekan kecantikan dan harta, nggak apa-apa, boleh aja kan. Ini kan Masya Allah nih, udah dapat istri cantik, kaya, lengkap lagi, saleh, kan itu nggak akan dapat. Misalkan dapat ya nggak apa-apa kan. Tapi di sini kata beliau tidak sepantasnya fokus kita kepada harta. Harta itu kita cari sendirilah. Jangan jangan numpang di harta istri kan gitu. Laki-laki yang berwibawa. Tidak sepatutnya bagi manusia bahwa menikahi akan perempuan karena hartanya, melirik hartanya. Au jamaliha atau karena melirik cantiknya saja. Fa inna dzalika makruhun karena yang demikian itu makruh, tidak bagus. Ya, ini Qala alaihi salatu wasalam, Nabi berkata, la tazawwajun nisaa li husnihinna. Janganlah kamu menikahi akan perempuan karena kecantikannya, kecantikan saja, hanya melihat kecantikan saja. Fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Barangkali saja kecantikannya itu ayyurdiyahunna bisa mencelakakan ia akan dia atau merendahkan ia akan dia. Ya, yurdi, menghinakan, membuat dia terhina di kemudian hari, digoda banyak orang, akhirnya selingkuh. Kan? Fala tadzawwajuhunna li amwalihinna. Jangan pula engkau menikahi akan mereka karena harta mereka. Fa'asa amwaluhunna. Barangkali saja harta mereka itu anturi apa taga yatri antatriyahunna. Barangkali saja harta mereka itu antatriya, membuat aniaya ianya harta akan mereka. Nah, gimana itu bunyi fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya gimana? Jadi membuat dia sombong, kan? Nah, merendahkan suaminya segala macam ini. Barangkali saja hartanya itu at-tatghiyahunna, membuat aniaya ia akan mereka para perempuan. Jadi lupa diri karena merasa kaya. Tapi ya ini walakin tadzawwajuhunna ala din, tapi nikahi olehmu akan mereka atas agamanya. Fokusnya agama, lihat akhlaknya soleh baik kan. Kemudian ada bonus tambahan, udah baik, cantik lagi. Udah, alhamdulillah kan. Atau kaya lagi, masya Allah. Nah, al hadis. Tapi fokusnya maksudnya, bukan nggak boleh cantik. Semua orang suka yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kan. Tapi fokusnya ke akhlaknya. Nah, yang lain pendukung saja. Nah, ini barangkali titik di sini ya. Nah, kelamaan nanti. Nah, ini maksud Ustaz, Ustaz mau kasih saya ngopi Ustaz ya. Siang-siang nggak boleh ngopi. Masya Allah. Nah, kepanjangan ini sejam 11 menit sampai di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita titik dulu rekamannya, kita upload ke YouTube nanti. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi teman-teman